Tahun baru. Apa sih resolusi orang pada umumnya di tahun baru? Yang pasti harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Mulai hal-hal yang baru, rumah baru, HP baru, baju baru. Bagaimana kalau pacar baru? Apakah harus yang baru? Ya, tidak harus dan tidak wajib. Tapi buat yang jomblo ya monggo saja. Seperti yang saat ini dialami cowok tampan satu ini. Sebut saja Ipang, cowok gay, bertubuh tinggi, putih dan berambut keriting yang bekerja di sebuah pet shop di salah satu daerah di kota Bali itu saat ini cemas dan gelisah. Itu karena jika teman-temannya semua memiliki pasangan sedangkan dia masih saja menjomblo. Padahal besok adalah malam pergantian tahun baru. Tapi sampai detik ini Ipang masih saja sendiri. Bagaimana Ipang bisa merayakan malam tahun baru jika pasangan saja tak punya? Pang, Tut, malam tahun baru kemana? Ke Kuta yuk, besok ada pesta kembang api loh. Atau ke beach club, kan besok gajian. Tanya Dori yang bertugas sebagai grooming di pet shop pada Ipang dan Ketut. Saya ngedang mah jalan, macet sajan. Ke beach club saya ngelap pipis. Kuda tuh tiket masuk nih, pasti mahal aja no. Apalagi lusa ke Galungan. Cang mulai ke Jumah gen, jak tunang cang. Gak bisa jalan, macet banget. Ke beach club gak punya uang. Berapa tuh tiket masuknya? Pasti mahal kan? Aku pulang ke rumah aja sama pacarku. Oh gitu Tut. Kalau kamu Pang? Kamu nanya, masih nanya. Udah tahu pacar gak punya. Masih nanya? Bisa Ipang kesal. Ya kan merayakan tahun baru gak harus sama pacar. Sama keluarga, temen. Keluarga jauh, temen jadi obat nyamuk. Kecuali kalau lo bayarin gue ke beach club. Gak ah, bisa-bisa gaji gue langsung habis. Aku aja dibayarin temen, kalau enggak mana mau aku ke beach club. Ya sama, pikir-pikir sekali masuk aja udah bisa pakai beli nasi jinggo setengah bulan tuh, belum lain-lainnya. Udah jadi ngomong gak usah banyak gaya, tahun baru cuma sebentar aja. Jedar-jeder kembang api, abis itu ya bubar. Gue gak kemana-mana, fix gue tidur di kos. Ya udah, yang penting aku udah ngajakin. Makasih. Udah jam pulang nih. Tutup rolling door-nya. Nah, Mani nyen masuk pagi. Ya, besok siapa masuk pagi? Agus Jakwayan. Jawab Ipang yang sedang menghitung uang di kasir sedangkan Dori beres-beres. Pang, aku duluan ya. Cowokku udah jemput. Kamu duluan dah Tut, gue masih bikin laporan. Ya udah, Cang maluan nah. Ipang nak bagus. Ya udah, aku duluan ya, Ipang yang tampan. Iya, biarin aja. Ntar aku yang tutup sendiri. Ya, sudah biasa Ipang pulang paling akhir karena dia bertugas di bagian kasir dan harus menghitung uang juga laporan penjualan. Rasanya bosan, setiap hari begini-begini saja, tak ada perubahan. Bukan bosan dengan pekerjaannya, Ipang bersyukur masih sampai saat ini masih bisa bertahan hidup dan memiliki pekerjaan. Karena di luar sana masih banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Ipang hanya bosan dengan kesendiriannya yang hanya kerja, makan, tidur. Kerja lagi, tak pernah ada yang spesial. Sudah 3 tahun ke belakang Ipang berharap ada seseorang yang spesial di hidupnya. Tapi juga tak bisa disalahkan jika sampai saat ini dia masih sendiri. Cowok kriterianya saja tinggi. Harus cakep dan tajir. Pantas aja jika nggak ada yang mau. Mana ada cowok kaya tampan yang mau dengan pegawai kasir toko makanan hewan seperti dia. Mimpi kali, meskipun wajahnya cukup lumayan juga. Tapi jelas nggak selevel. Sudahlah, hidup harus tetap dijalani dan disyukuri. Ya, Ipang pun selesai membuat laporan. Ipang mematikan komputer, AC dan juga lampu. Dan bersiap pulang. Dan ketika Ipang hendak menutup dan juga hendak mengunci rolling door, Mas, udah tutup ya? Teriak cowok tampan dengan membawa kucingnya. Iya, sudah tutup. Maaf mas. Aduh, bisa minta tolong gak? Saya lagi butuh banget nih makanan kucing. Saya sudah keliling-keliling tadi, tapi semua pet shop yang sudah saya kunjungi sudah tutup. Kasihan kucing saya belum makan dari siang tadi. Saya lupa, gara-gara saya telat pulang karena meeting. Sampai lupa beli makanan kucing. Tapi toko sudah tutup mas. Please, saya akan kasih uang lebih buat mas. Saya tidak menerima uang di luar pekerjaan.
saya akan traktir Mas makan. Ipang menatap aneh cowok itu. Dan kalau dilihat-lihat, cowok ini tampan juga. Suara kucing yang memelas dan lucu itu membuat Ipang yang melihatnya jadi tak tega. Ya sudah, saya bantu. Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, katakan. Mas, harus mau jadi cowok saya. Apa? Saya laki-laki, Mas. Bercanda. Ya sudah, ayo masuk. Makasih, Mas. Seketika cowok tampan itu masuk ketika Ipang menyalakan kembali lampu toko. Dan Ipang sendiri terkejut ketika kucing cowok itu menghampiri Ipang. Ipang pun yang gemas menggendongnya. Ah, ketemu Mas. Ini dia. Joni, tumben dia mau sama orang lain. Oh ya, bukannya kucing itu friendly banget ya? Tidak untuk Joni. Joni pilih-pilih orang. Dan ini tumben banget, dia nyantol sama masnya. Baru kucingnya. Saya sih ngarepnya majikannya yang nyantol sama saya. Hah, Mas bisa aja. Mas, gay. Kenapa? Oh, gak apa-apa. Emangnya Mas gak punya cowok? Mas cakep kok. Makasih loh pujiannya. Sayang, cakep gini gak ada yang mau. Padahal besok malam udah tahun baru. Pengen deh punya cowok, biar kata semalam aja. Nasib. Jadi curhat. Udah Mas belanjanya? Saya udah ngantuk mau balik. Oh iya, sudah. Berapa Mas? 62.000. Kembaliannya buat Mas aja. Makasih. Maaf ya, saya bercanda. Gak apa-apa Mas. Oh iya, dengan Mas siapa? Ipang. Ipung. Keduanya saling bertatapan hingga kemudian dia masih gak mau pulang, masih mau sama saya. Iya loh, gak biasanya. Joni, ayo pulang nak, waktunya makan. Ya, akhirnya cowok itu pun mengambil Joni dari pelukan Ipang. Bye Joni, permisi Mas, makasih, sama-sama. Ya, cowok itu pun pergi dan Ipang pun mencatat penjualan barusan dan meletakkan uang di laci kasir untuk diprint besok pagi karena komputer sudah mati. Ipang pun kembali menutup pintu lalu pulang ke kosannya yang tak jauh dari tempat kerjanya di pet shop. Keesokan harinya, ya di kos Ipang sendiri tepat jam 10 pagi, Ipang baru saja bangun dan bangun kesiangan. Ipang pun langsung menyapu dan merapikan kamarnya. Dan setelah Ipang beres-beres dan mandi, Ipang berniat hendak mencari sarapan. Pang, baru bangun loh? Iya, lo gak kerja Bob? Sama masuk siang, ucap Bobby yang kerja di sebuah minimarket. Lo gak cari sarapan? Keluar yuk ke warung Mbak Yu. Mbak Yu tutup seminggu, pulang ke Jawa, tahun baruan di kampung. Yah, gimana dong? Auto seminggu kelaparan. Apalagi, gue tipe orang yang cocok-cocokan cari makanan kalau pagi. Cuma warung Mbak Yu penolong anak kos kayak kita. Nasinya banyak, lauknya enak, dan paling murah meriah. Mau beli tempat pelecing? Masih jam segini. Makan tipat pelecing tuh enaknya pas siang-siang. Sekalian rujak kuah pindang dan es daluman. Beh, mantap. Terus kita makan apaan? Gue ada mie di kos. Lo mau gak gue bikinin? Mie terus, gak baik buat kesehatan. Hanum, mau kemana? Num, mau ke warung tukang sayur kak. Mau cari lauk. Mau masak aja, soalnya warteg langganan gak jualan. Sama, kita juga belum sarapan nih. Warteg Mbak Yu tutup. Boleh gak kita numpang sarapan, nyobain masakan kamu? Lah, asal aja lo. Sorry Num, dia bercanda kok. Oh, gak apa-apa kak, boleh kok. Makan rame-rame juga asik. Tuh, dia aja gak apa-apa. Num, gue anterin ya. Kasian, cantik-cantik jalan sendiri. Banyak buaya lepas di gang. Ya udah, kalau nggak ngerepotin. Enggak lah. Kunyuk, sini patungan. Enak aja numpang makan. Modal buat tambah-tambah dia beli lauk. Ya nih, 20.000 aja. Gue belum gajian. Ya sama, gue ntar malam gajian. Dah sono, cepetan gue lapar. Ya, yuk Num. Ya, Ipang pun membonceng cewek cantik yang bekerja menjadi SPG di salah satu mall di Bali itu dan mengantarnya ke warung untuk membeli sayur. Jujur, andai Ipang tak menyukai laki-laki, pasti dia akan mendekati Hanum. Tapi kalaupun Ipang mau, belum tentu Hanum mau. Ya, Ipang lebih menganggap sebagai teman rasa saudara. Ya, saudara seperantauan. Kamu entar malam tahun baruan kemana Num? Bakar-bakaran kak sama temen-temen. Temen apa temen?
Teman-teman kak, rame-rame di rumah temen. Bakar rumah temen kamu maksudnya? Ya enggak lah kak, masa bakar rumah, bakar ikan, ayam di rumah temen kak, di sini di Kute. Jadi enak pas habis makan-makan, lihat pesta kembang api deh kak di pantai. Kakak sendiri malam tahun baruan kemana? Tidur. Ah, canda terus kak Ipang nih. Serius, pacar gak punya? Masa sih, cakep gini gak ada cewek yang mau? Emang kamu mau sama saya? Gak juga sih, hehehe. Kakak cakep, tapi bukan tipe saya. Emang tipe kamu yang kayak gimana? Yang maco, kulit tan, dan bermata besar. Kalau kakak kan putih, tapi manis. Kayak cowok cantik opa-opa gitu. Oh gitu? Udah sampai. Enaknya masak apa ya? Kakak suka apa? Apa aja masuk? Ya, Hanung pun memilih-milih sayuran. Dan dirasa selesai mengambil sayur, Ipang langsung mengambil uang dari sakunya. Num, biar gue yang bayar. Nih, tadi si Bobby juga patungan. Ini aku ada kok kak. Udah ambil aja. Beliin apa kek, telur kek. Biar kalau kita lapar lagi, jadi enak kalau numpang makan. Kan beberapa hari ke depan warteg masih tutup. Besok kalau udah gajian, gue ikut belanja sayur deh. Hanum yang masak. Hehe. Ya udah deh, Hanum beliin telur sama sayur lagi pakai stok. Makasih ya kak. Sama-sama. Di pet shop. Ya, Ipung, cowok yang semalam bertemu dengan Ipang, kini kembali ke pet shop hanya untuk membeli sampo kucing, sekaligus untuk bertemu Ipang. Selamat pagi, silakan, sapa salah satu karyawan pet shop yang berada di kasir. Namun bukan Ipang. Kemana Ipang? Di lorong sendiri, ada juga karyawan yang sedang merapikan barang dan itu juga bukan Ipang. Ipung pun mencari sampo kucing. Dan ketika Ipung sedang memilih sampo kucing, Ipung tak sengaja mendengar percakapan kedua karyawan pet shop. Hijau payu malam tahun baruan Gus. Di mana jadi malam tahun baruan Gus? Ke Canggu, ngajak cewekku ke beach club. Milu Seng. Ke Canggu, ngajak cewekku ke beach club. Ikut gak? Seng, Cang sibuk di rumah, kelainan galungan. Menengken si Ipang. Jak nyen ya menjalan. Mimi, pedalem no. Gak, aku sibuk di rumah mau hari raya galungan. Terus gimana si Ipang? Sama siapa dia jalan? Kasian banget sih. Ya kalau kamu kasihan, cariin dong dia cowok. DJ Cang ngale cowok gay. Cang sih ngelah timpal gay. Di mana aku nyari cowok gay? Aku gak punya temen gay. Itu dia, aku juga bingung. Harus gimana? Palingan dia tidur di kos, dia kan suka molor. Aja no, ya juga sih. Permisi. Sudah mas, ini aja. Iya, 28.000. Kembaliannya ambil aja. Beneran mas? Ya, gak apa-apa. Makasih mas. Sama-sama. Oh iya, mas Ipangnya kemana ya? Kok gak kelihatan? Oh, dia masuk siang. Nanti jam 2 dia masuk. Ada apa ya mas? Apa ada komplain? Apa ada salah harga? Oh, tidak. Gak apa-apa kok. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Agus pun dibikin bingung. Namun kemudian senang karena dapat rejeki dari kembalian tadi. Yan, beli rujak sana. Ini ada kembalian dikasih mas tadi. Lumayan beli rujak. Nah, di jalan sendiri. Ya, setelah dari membeli sampo kucing, Ipung dengan mobilnya kini menuju kembali ke villa. Karena akan menjemput rekannya yang juga sama berlibur ke Bali. Dan ketika sedang terjebak macet di jalan, Ipung tak sengaja melihat Ipang melewati mobilnya mencoba hendak menyeberang. Dan sedang membonceng cewek. Ipung hendak menyapa, namun tak bisa. Karena kondisi macet dan juga malu jika harus teriak-teriak. Ipung lupa. Kenapa tadi tak meminta nomornya pada teman kerjanya yang ada di pet shop? Ya, tak apa. Ipung akan menemuinya nanti saat Ipang kerja sore. Ya, entah mengapa Ipung jadi penasaran dan kepikiran terus pada Ipang. Apalagi ketika mendengar pembicaraan kedua temannya tadi di pet shop. Jika dia sangat kesepian di malam tahun baru ini. Dan ternyata benar, Ipang gay. Itu berarti ucapannya semalam mengajaknya pacaran bukan bohong belaka. Ipung masih ingat betul ketika Ipang menjabat tangannya dan menatap matanya. Entah kenapa baru kali ini Ipung merasakan grogi saat ada mata lelaki yang menatapnya. Ipung bukanlah gay, dia pernah memiliki kekasih. Namun tepat di malam tahun baru yang lalu, ia mendapati ceweknya bermain api dengan sahabatnya sendiri. Itulah kenapa
Malam tahun baru ini Ipung memiliki harapan. Tahun baru cewek baru. Namun entah mengapa malah ada cowok gay yang ingin berpacaran dengannya. Enggak. Ipung nyari cewek, bukan nyari cowok. Namun sudah seminggu di Bali dan ada beberapa cewek yang memberi kode padanya, tapi tak ada satupun dari banyaknya cewek cantik itu yang nancep di hatinya. Yang ada yang nancep malah pertemuannya dengan cowok gay karyawan pet shop yang manis. Tapi jika memang Ipang gay, tapi kenapa baru saja Ipung melihat Ipang berboncengan dengan cewek? Dan cantik pula. Apa dia biseks? Suka laki-laki dan perempuan? Atau memang itu tadi memang ceweknya dan hanya berpura-pura saja? Ah, entahlah. Untuk lebih jelasnya, lebih baik nanti Ipung bertanya langsung padanya. Mobil Ipung pun langsung jalan melaju menuju ke bandara. Malam hari kemudian, malam ini di toko pet shop waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Waktunya toko tutup. Baik Dori dan Ketut sudah tak sabar ingin pulang lebih dulu. Itu karena sudah dari jam 7 malam tadi jalanan macet. Karena orang-orang hendak merayakan tahun baru menuju akses-akses wisata. Dan ketika Ketut hendak menutup pintu, Agus, karyawan pet shop yang tadi masuk pagi tiba-tiba masuk. "Bro, tunggu bentar. Dah lo matiin belum komputernya?" "Belum, baru mau laporan." "Tar dulu, ada titipan pak kos gue, suruh beliin makanan anjingnya. Buruan." "Iya bentar." "Gus, kamu jadi ke beach club?" "Jadi." "Di mana?" "Di Canggu." "Loh, cewek gue mau ke beach club yang di Jimbaran. Nih habis ini jemput cewek gue." "Pang, lo ikut gak?" "Enggak, gue gak mau jadi obat nyamuk. Kita rame-rame. Lo mau gak jalan sama temen-temen gue?" "Cowok, dia bawa motor sendiri." "Temen lo cakep gak?" "Lihat sendiri nih, tapi dia bukan maho." "Ah gak mau ah, kurang sip." "Gimana sih? Dicariin juga, daripada lo tidur, molor aja di kos. Mending nonton pesta kembang api." "Iya, tapi kalau cowoknya kurang sip kan empet. Apalagi orangnya gak asik. Minimal bening dikit kek." "Dasar maho pemilih lo, pantas aja gak ada yang mau. Biarin." Ngomong-ngomong soal cowok bening, tadi siang ada yang nyariin lo, cowok bening." "Siapa? Mana gue tahu." "Jangan-jangan Ipung cowok semalam." "Ipung? Ipung siapa? Dia bawa kucing gak?" "Enggak sih, tapi dia beli sampo kucing." "Gak salah, itu pasti Ipung." "Terus gimana? Lo jadi ikut gue apa enggak nih? Kalau enggak, gue kasih tahu dia sekarang juga kalau lo gak ikut." "Enggak, udah dibilangin temen lo kurang sip." "Ye, ya udah. Yang penting gue sebagai temen udah ngajakin." "Iya, makasih sayang." "Ih, najis. Nih duitnya. Dah ya, gue jalan. Yuk, hati-hati." "Pang, gue duluan." "Cang maluan nah. Selamat tahun baru Ipang, selamat mimpi indah." "Iya, sana dah." Ya, Ipang pun menyelesaikan laporannya. Dan setelah selesai, Ipung mulai menutup rolling door. Dan ketika hendak mengunci, Ipang kebelet kencing. Ipang pun yang tak tahan itu kembali masuk dan berlari ke toilet. Dan setelah selesai dan hendak kembali mengunci rolling door, ya, si Joni, kucing peliharaan cowok tampan yang bernama Ipung yang semalam bertemu dengannya itu, tiba-tiba masuk kembali ke toko yang membuat Ipang terkejut. Ipang pun menoleh. Tapi kemana Ipung? Kemana majikan kucing ini? "Joni, kamu tidak sedang kelaparan bukan? Lalu kemana majikanmu?" ucap Ipang menggendong Joni setelah mengunci tokonya. Lalu Ipang duduk di teras toko sembari mengelus-ngelus Joni dan menoleh ke kanan ke kiri mencari Ipung. Hingga kemudian sebuah mobil baru saja terparkir di depan pet shop dan Ipung keluar dari mobil menghampirinya. "Hai, sorry, kejebak macet dari tadi." "Joni, sini." "Kenapa minta maaf? Saya nggak merasa janjian dengan masnya." "Memang tidak, tapi saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk membalas kebaikan mas semalam dengan mengajak tahun baruan berdua bersama saya." "Apa?" "Iya, saya bersedia menjadi pacar mas semalam saja, seperti yang semalam mas inginkan." Ipang tersenyum melongo, menatap cowok tampan yang kini berdiri di depannya. Lalu beranjak dari duduknya,
dan berjalan menghampiri Ipung dan keduanya kini saling bertatapan satu sama lain. Gak apa-apa, sekalipun kamu mau jadi pacar saya semalam saja, saya sangat bersyukur. Karena malam tahun baru kali ini, saya tak lagi kesepian. Silakan. Makasih. Ya, si Empus pun masuk ke dalam mobil bersama Ipang. Ngomong-ngomong, kenapa tadi si Joni bisa ke toko duluan? Tadi saya mampir di minimarket sebelah, sebentar, untuk membeli rokok. Lalu saya melihat Joni berjalan dan masuk ke toko masnya. Saya biarkan saja, sembari saya jalani mobil yang kejebak macet padahal sebelahan. Oh, ini juga macet sekarang. Apalagi ini sudah jam 11. 1 jam lagi acara pesta kembang api dimulai. Kayaknya kita nggak jalan deh. Iya ya, benar juga. Terus gimana? Memangnya kita mau kemana? Saya mau ngajak masnya ke villa saya. Emangnya villa masnya di mana? Di dekat pantai. Pakai motor saya aja ya. Mobil masnya mundurin lagi. Taruh aja di pet shop. Karena kalau dipaksain bisa-bisa sampai jam 3 pagi. Baru nyampe, padahal deket. Apa aman? Aman. Motornya kecil amat mas. Nggak sesuai sama bodi mas yang gede. Harusnya mas pakai motor laki. Iya, maunya sih beli motor laki, tapi belum ada uang. Tapi meski motor matic, muat kok, tahan banting. Ini udah pernah saya pakai nanjak, saya pakai banjir, tapi masih hidup. Ya gimana lagi, belum bisa beli motor baru. Pengen sih, tapi masih ngumpulin. Anggoin aja dulu, yang penting bisa pakai. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, keduanya pun keluar dari mobil dan Ipang pun mengambil motornya. Yuk. Masnya yang bonceng? Iya, saya tahu jalan tikus, biar cepet. Masnya kasih tahu aja di mana vilanya. Ya, Ipung pun menunjukkan di mana vilanya. Dan dengan mengambil jalan pintas yang masuk ke gang-gang sempit di antara hotel-hotel dan arshop, akhirnya keduanya pun sampai di villa yang dimaksud. Dari luar, villa yang tampak terdiri dari 2 lantai itu sungguh membuat Ipang takjub. Mas, masuk. Oh, iya. Wah, bagus sekali villanya. Mimpi apa saya semalam bisa masuk villa seperti ini. Bertahun-tahun merantau dan tinggal di Bali, belum pernah saya masuk ke villa. Pasti mahal ya sewanya, bagus sekali. Ada kolam renangnya lagi, jadi pengen mandi. Mas mau mandi? Gak bawa baju ganti. Saya ada mas, mau? Enggak deh, tak pikir-pikir dingin. Permisi, barbeque-nya. Teriak 2 orang staf villa yang menyiapkan peralatan barbeque untuk keduanya. Oh, silakan. Wah, ada bakar-bakaran juga. Iya mas, mas belum makan kan? Iya, belum. Permisi mas, mau digrilin atau ngegrill sendiri? Biar saya yang ngegrill sendiri. Baik, ini semua sudah ready beserta bintangnya. Nanti kalau butuh apa-apa dan kalau udah waktunya calling aja saya mas. Baik, terima kasih Beli. Selamat menikmati tahun baru di villa kami. Matur suksema, suksema mewali. Ya, staf villa itu pun pergi meninggalkan Ipang dan Ipung yang kini berduaan. Ipang jadi gugup dan tak menyangka, sampai hanya bisa melongo di pinggiran kolam, menatap Ipang yang kini mulai mengegril bahan-bahan. Duduk mas. Maaf, saya jadi terharu sampai melamun. Sini, saya bantu. Mas bantu ngolesin bumbunya aja ya mas. Oh, iya. Aromanya enak. Makasih ya, sudah mewujudkan impian saya. Saya masih berasa mimpi, tahun baru ini bisa seperti ini. Rasanya ini jauh lebih indah daripada yang saya harapkan. Tadinya saya nggak kepikiran untuk tahun baruan. Yang ada di pikiran saya cepat tidur. Dan bangun-bangun besok pagi, kerja lagi. Dan begitu seterusnya, nggak ada yang spesial. Tahu-tahu di luar dugaan, dapat cowok tampan lagi. Meski cuma hanya cinta semalam saja. Tapi ini adalah pengalaman yang teramat indah. Sama-sama mas, jujur, saya juga sebenarnya ingin mencari cewek. Tapi malah nemu cowok. Jangan khawatir, meski saya cowok, tapi buat masnya, saya bisa jadi cewek untuk malam ini. Masnya lucu. Oh ya? Iya. Oh iya mas, saya belum minta nomor HP mas. Sorry, saya gak mau ngasih.
Hah? Kenapa mas? Kita cuma one night stand kan? Jadi ini cuma semalam. Besok juga kita bukan siapa-siapa lagi. Jadi percuma kalau kita saling menyimpan nomor. Lama-lama juga terhapus dengan sendirinya. Jadi lebih baik nikmati saja malam yang indah ini. Ucap Ipang mengedipkan mata. Ya, Ipang menatap Ipung yang kini tersipu malu. Entah kenapa Ipung jadi gugup ketika ditatap seorang cowok. Harusnya Ipung mengabaikannya saja. Karena sebelumnya Ipung gak pernah kepikiran menjadi seorang gay. Apalagi pacaran sama cowok. Tapi entah kenapa dari semalam Ipung tak bisa melupakan wajah manis mas-mas karyawan pet shop ini. Mas, udah matang belum? Oh iya, sorry. Sepertinya sudah matang. Cobain mas. Gimana? Enak? Lebih enak lagi kalau kita makan di lantai 2 mas. Dari sana kita bisa lihat kembang api dan pemandangan pantai mas. Iya, wih sudah mulai petasannya. Lagi 10 menit. Ayo mas. Mas bantu bawa makanannya ke atas, saya bawa minuman. Ya. Ya, keduanya pun sampai di lantai atas. Dan begitu sampai di balkon lantai 2, keduanya menikmati makanan dan bersulang sembari melihat pemandangan pantai di mana lampu kerlap-kerlip dan dihiasi lautan manusia yang kini berkumpul menunggu detik-detik malam tahun baru tiba. Begitu juga Ipang yang terlihat excited sekali, yang tak henti-hentinya mengucapkan syukur seraya berdoa. Begitu banyak sekali doa yang ia ucapkan, yang diantaranya membuat Ipung tersenyum geleng-geleng. Hingga kemudian, Mas, udah waktunya, tinggal beberapa detik. Iya, siapin kameranya. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Happy New Year! Seketika Ipang shock saat Ipung tiba-tiba mencium pipinya. Ipang menatap Ipung, lalu meletakkan piring makanan dan botol birnya. Hingga kemudian, cups. Ya, Ipang membalas ciuman Ipung. Ipang tak mau menyia-nyiakan kesempatan bersama cinta satu malamnya. Ipang melepas ciumannya. Bagaimana? Ciuman laki-laki. Menakjubkan. Mas, lihat ke belakang. Set, ucap Ipung sembari menekan tombol di HP-nya. Foto berdua dan mengabadikan momen. I love you Ipang, Happy New Year and stay with me tonight. Ya, sebuah balon berbentuk huruf seketika terbang di atas villa dengan ucapan yang membuat Ipang terharu hingga tak percaya. Sungguh benar-benar di luar harapannya. Thank you so much Pung. I'm lucky to have you. I'm so happy now. And I wanna fuck you till you drop. Ipung seketika mengangkat Ipang dan menggeser pintu kamar villa, lalu menutup tirai kamar dan lampu pun seketika padam. Besar sekali punya masnya. Sakit. Maaf mas, saya nggak pengalaman dengan laki-laki dan baru pertama kali lewat belakang. Rasanya luar biasa. Ini pengalaman terindah. Ya, entah apa yang keduanya lakukan. Yang jelas, si Joni, kucing lucu itu tak dapat masuk ke dalam kamar dan hanya bisa mengeong dan mau tak mau harus rela berbagi kasih sayang sang majikan dengan Ipang. Suara jeritan Ipang bersautan dengan suara petasan dan kembang api yang bertebaran di langit-langit Pulau Dewata. Pagi hari kemudian, ya tepat jam 10 pagi, masih di kamar villa, Ipang terbangun. Dan ketika terbangun, Ipang terkejut ketika Ipung tak ada di sampingnya. Namun, di atas ranjang ada sebaket bunga, lengkap dengan coklat dan secarik surat. Ipang pun segera membuka surat tersebut. Good morning, babe. Sorry, pas mas bangun, gue udah di Jakarta. Gue harus take off jam 8 pagi tadi, karena ada keperluan mendadak. Tapi mas jangan panik, nikmati saja suasana villa, sembari menunggu staf villa datang membawa breakfast untuk mas. Terima kasih untuk one night stand-nya. Ini sangat berkesan dan takkan pernah saya lupakan. Saya berharap bisa mengulanginya tahun depan. You're
amazing boy. Ya, Ipang pun tersenyum manis sembari membuka galeri HP-nya menatap foto dan video keduanya semalam tepat di detik-detik pergantian tahun. Di mana kembang api berterbangan sungguh amat mengesankan. Juga sungguh pengalaman yang luar biasa. Ya, Ipang memang tak bisa berbuat banyak, tapi Ipang berharap semoga next year bisa bertemu dengannya lagi. Jika tidak, setidaknya ia pernah merasakan pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Ipang pun yang merasa siang harus buru-buru memakai bajunya karena ia harus tetap bekerja meskipun di hari libur. Dan setelah berganti baju, suara telepon dari kamar villa berbunyi. Staf menelponnya untuk memberitahukan jika breakfast is ready dan siap untuk diantar. Ya, tak lama kemudian sarapan pun datang dan Ipang menikmati sarapannya dengan santai. Sembari mengabadikan suasana pagi di villa dengan pemandangan pantai, sisa-sisa perayaan tahun baru. Tak hanya mengabadikannya, tapi juga mengupdate status yang membuat semua teman-teman yang ada di kerjaannya heboh. Bagaimana tidak, Ipang yang sebelumnya bingung tahun baru mau kemana, si Omo pemilih yang biasanya sarapan nasi warteg dan nasi jinggo, namun kali ini tiba-tiba sarapan di villa mewah dengan pemandangan yang menakjubkan. Ya, saat Ipang sampai toko nanti, Ipang harus siap mental untuk diinterogasi. 1 minggu kemudian, ya, 1 minggu kemudian, Ipang masuk pagi bersama Ketut. Ipang sendiri sedang melayani 2 pembeli yang sedang antri di kasir, yang sedang membayar. Sedangkan Ketut sendiri kini sedang di luar, membuang sampah dan menyapu halaman yang kembali kotor karena banyak daun berserakan yang jatuh tertimpa angin. Dan tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil pick up dari sebuah dealer motor tiba-tiba berhenti di halaman depan pet shop yang membuat Ketut bertanya-tanya. "Permisi beli, mau nanya, karyawan pet shop atas nama Ipang belinya bukan?" "Oh, bukan saya, tapi teman saya, Hengken beli." "Kenapa beli?" "Ada kiriman motor dari Mas Ipung dari Jakarta untuk Ipang." "Untuk Ipang?" "Ya." Seketika Ketut langsung berlari terbirit-birit menghampiri Ipang yang baru saja selesai mengasiri pembeli. "Pang, Pang, ada petugas dealer nyariin kamu. Katanya ngirim motor kamu." "Kirim motor? Ngaco aja. Siapa yang beli motor? Gila apa? Gue gak punya duit buat beli motor." "Ye, belinya bilang buat kamu itu motornya. Temuin dulu belinya di depan biar jelas." "Ah, salah kirim kayaknya. Ada-ada aja." "Ya udah, gue ke sana. Kamu tunggu toko. Ada customer." Ya, Ipang pun keluar toko menghampiri petugas dealer. "Dengan beli Ipang geh?" "Iya, saya Ipang, Engken beli." "Ini ngirim motor belinya." "Motor? Salah kirim beli. Saya nggak pernah merasa beli motor. Motornya yang beli memang bukan belinya, tapi Mas Ipung dari Jakarta. Dan dibeli atas nama Ipang. Dan ini foto belinya kan. Bener boh, pato jak di foto. Bener dah, sama dengan yang di foto." Seketika Ipang shock saat melihat fotonya semalam yang sedang makan barbeque bersama Ipung itu kini ada di layar beli-beli tukang dealer. Rasanya Ipang serasa stroke dadakan, dengkulnya langsung lemas. "Ini motor buat saya." "Iya beli, men buat siapa lagi? Ini pasti surprise. Soswit aja no ngelah timpal cara gitu." "Iya beli, ini terus buat siapa lagi? Manis banget loh punya teman kayak gitu." Hehehe. "Oh iya beli, ditaruh di mana ini?" Di sini aja beli." "Oh iya, tanda tangan dulu ya." Iya beli." Seketika tangan Ipang bergetar hebat saat menandatanganinya. "Nah, minta fotonya ya beli." "Oh iya beli." Cekrek. "Ini kuncinya, kalau gitu saya pamit. Makasih beli." Ya, begitu petugas dealer itu pergi, Ipang perlahan mendekati motor laki yang gres dan mengkilap baru itu. Lalu mengeluh sembari lagi-lagi menetes terharu dan masih tak percaya dengan apa yang ia rasakan saat ini. "Pang, Hengken Pang." "Bener Tut, ini motor gue.
cowok yang malam tahun baru kencan sama gue, dia kasih gue motor. Mimi, kamu dapat gadun? Kamu jual diri, Pang? Kamu jual bol kamu buat dapat motor? Sorry, cuma nanya. Ya elah Tut, gak usah jual diri kali, kalau perlu gue diskon, gratis. Asal tahun baru gue punya pacar dan bisa kencan. Ini juga gue gak minta, dia yang kasih-kasih sendiri. Mimi, beruntung sekali Cino. Keleh, keren aja motormu Pang. Kalau dapetnya kayak gini, aku rela jadi omo, bolku dibobol. Enggal sugih cepet kaya dah. Gue gak nyangka, mana gue gak tahu nomornya. Gimana caranya gue ngucapin terima kasih sama dia. Hah? Kamu kencan tapi sih ngelah nomor nih? Lengah celeng. Goblok. Ya kan tadinya gue pikir cuma cinta satu malam. Jadi buat apa nge-save nomor? Ntar juga kayak yang udah-udah. Keblok dengan sendirinya kalau udah jarang komunikasi. Menu-menuin kontak aja tapi gak fungsi. Terus engkenan menjan nih. Terus gimana kalau gitu sekarang? Ya, ketika Ipang sedang bingung, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Ipang pun langsung membacanya. Hai, Mas Ipang tampan. Malam itu saya mendengar doa-doa Mas di tahun baru. Salah satunya Mas ingin membeli motor baru. Dan sebagai terima kasih saya karena Mas udah kasih sesuatu yang berkesan dalam hidup saya ingin mewujudkan salah satu harapan dan doa Mas. Semoga Mas suka ya. Jangan lupa dicoba. Karena bulan depan saya mau Mas boncengin saya keliling Bali dan gak takut macet lagi. Mas tahu kenapa saya akan kembali nemuin Mas? Itu karena terlalu lama buat saya untuk menunggu bertemu Mas di tahun depan. Saya gak mau cuma one night stand. Tapi yang saya mau every night with you. 1 bulan kemudian, ya di bandara momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tepat di hari libur kerjanya, pagi ini Ipang berangkat menuju bandara untuk menjemput Ipung cowok tampan pujaan hatinya. Dan begitu sampai, Ipang menunggu di pintu kedatangan domestik. Ya, sudah setengah jam lebih namun Ipung belum nampak. Apa mungkin pesawat delay? Ipang yang cemas pun mencoba menghubungi Ipung. Namun Ipung tak dapat dihubungi hingga kemudian. Ipung, rindu, rindu, rindu. I miss you too. Muah. Jangan di sini, Palu. Ya udah, kita ke hotel. Kamu berapa lama di sini? Mas mau berapa lama? Selamanya. Saya hanya bisa seminggu, tapi saya janji, saya akan mengusahakan agar kita bisa bersama selamanya. Saya percaya itu. So, Mas janji bahwa saya jalan-jalan dengan motor baru Mas. Tentu. Ya, Ipang pun membawa Ipung naik motor lakinya menuju suatu tempat, di mana di sana ada restoran seafood yang terdapat di tengah hutan bakau yang rimbun tapi romantis. Ya, setelah menikmati makanan seafood, Ipang membawa Ipung menaiki perahu dan melintasi sungai di tengah hutan bakau. Suasana hijau menyejukkan mata. Wisatawan yang menikmati hutan bakau cenderung sepi. Dan itu membuat suasana jadi lebih syahdu dan romantis. Ipung menoleh ke belakang. Lalu keduanya berpandangan. Dan Ipang tiba-tiba menghentikan dayungnya. Dan perahu pun berhenti di antara pohon-pohon bakau. Jantung keduanya sama-sama berdetak. Daun-daun kering mulai berjatuhan, tertimpa angin menghiasi keduanya. Dan ketika ada satu daun yang jatuh tepat di bibir Ipang, Ipung langsung mengambil daun yang menutupi bibir Ipang itu. Dan begitu berhasil mengambil daun itu, bibir Ipang terlihat sedikit terbuka dengan tatapan yang seolah memohon. Rasanya tak sabar ingin melahap bibir karyawan pet shop yang tampan itu. Ya, Mbak mengerti maksud Ipang. Ipung pun juga meletakkan gayungnya dan memeluk Ipang dari belakang. Lalu meraih dagu Ipang dan... Ya, keduanya berciuman di antara hutan bakau yang sunyi. Lambat laun, ciuman keduanya berganti dengan goyangan. Entah bagaimana awalnya, yang jelas tubuh keduanya kini sangat rapat. Goyangan keduanya yang maju mundur itu membuat perahu mulai perlahan jalan dengan sendirinya membelah sungai. Seterbelah sesuatu yang sempit di dalam sana. Ya,
Keduanya pun mendayung sembari bercinta. Kicauan burung dan binatang ular yang menggantung di antara pepohonan bakau menjadi saksi awal mula perjalanan cinta keduanya. Happy ending.